Sahabat Siliwangi 1922, hari ini kami akan mengabarkan pengukuhan pengurus DPP Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, sukses digelar pada hari Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023, di Pandeglang, Banten. Sahabat Siliwangi 1922, hasil Munaslup DPP Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 menghasilkan Ketua Umum terpilih, Dr. Andes Aptadi MBA yang digelar pada 17–18 Maret tahun 2023, di Hotel Mahadria, Kota Serang, Banten. Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023, Kabupaten Pandeglang menjadi tuan rumah dalam momen bersejarah kebangkitan Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 secara nasional, dengan dilaksanakannya pengukuhan kepengurusan DPP Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2028 sukses digelar. Pengukuhan yang dilaksanakan di Gedung Geraha Pancasila, dihadiri dan disaksikan langsung oleh PLT Gubernur Banten, Perwakilan dan Rem 0604 Maulana Yusuf, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten lainnya, serta dihadiri oleh staf ahli Wakil Presiden Republik Indonesia, dan utusan organisasi kemasyarakatan seprovinsi Banten. Sahabat Siliwangi 1922, acara pelantikan ini menjadi simbol legalitas kepengurusan DPP PSI 1922, yang menegaskan komitmen Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 selaku organisasi kejuangan, yang sejatinya merupakan penerus perjuangan bangsa. 10 Munaslup PSI Datar 1922 3 Romawi 2023. Susunan dan komposisi personalia Dewan Pimpinan Pusat Pejuang Siliwangi Indonesia masa bakti 2023-2028. Sejalan dengan salah satu dari 4 program kerja prioritas hasil Munaslup yang dilaksanakan pada tanggal 17–18 Maret tahun 2023 yang lalu. 4 program tersebut adalah konsolidasi wawasan, konsolidasi emosional, konsolidasi organisasi, dan konsolidasi kaderisasi. Melalui pelantikan ini diharapkan dapat menjalankan prioritas program konsolidasi organisasi,
Sebagai kader ideologis pejuang Siliwangi Indonesia 1922, penerus perjuangan bangsa dengan mengusung tema, yaitu titik tolak kebangkitan pejuang Siliwangi Indonesia 1922 untuk Indonesia. Sahabat Siliwangi 1922, sudah 101 tahun organisasi pejuang Siliwangi Indonesia 1922 hadir di bumi pertiwi ini, melalui 3 fase perjalanan, dari masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan di masa kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan saat ini dengan, melalui visinya mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur dalam bingkai NKRI. Melalui pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan pemantapan ketahanan nasional. Sahabat Siliwangi 1922, dalam sambutannya, Dr. Andes Aptadi MBA menjelaskan bahwa semangat untuk membesarkan organisasi sudah ada di jiwa masing-masing pengurus, baik dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Salah satu upaya untuk menggelorakan semangat tersebut adalah dengan membentuk kepengurusan di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Perjalanan sejarah pejuang Siliwangi Indonesia 1922 menjadi inspirasi bagi para kader ideologis pejuang Siliwangi Indonesia 1922 untuk terus menguatkan organisasi kejuangan dan sosial kemasyarakatan, maka hari ini menjadi awal yang baik bagi pejuang Siliwangi Indonesia 1922 untuk melakukan konsolidasi organisasi di seluruh Indonesia, karena kehadiran pejuang Siliwangi Indonesia 1922 mampu berperan dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan kemanusiaan. Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 lahir dari masa perjuangan, maka wajar sehingga sampai sekarang programnya adalah pengabdian dan perjuangan. Saya serahkan Pataka Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 dan saya meminta untuk dikibarkan di seluruh Indonesia. Saya serahkan. Terima kasih, saya terima amanah ini dan saya akan berjibaku untuk mengusung nama baik pejuang Siliwangi Indonesia 1922 dari Sabang sampai Siliwangi! warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Arif Rahman, Sarjana Hukum, selaku Dewan Pembina DPP Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, juga beliau masih menjabat sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Gubernur Banten, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala BPBD yang merangkap menjadi PLT Kemenkopol. Ini Pak Nana, Pak Arif. Kalau Pak Arif di mana-mana ada tulisan asli Orok Menes, Pak Nana ini asli Orok Menes. Istrinya dari Kadu Gading, Pak Nana dari Pulau Sari. Saya tidak akan panjang lebar Pak Nana, karena pada dasarnya orang Pandeglang ini sudah tahu apa itu pejuang Siliwangi. Karena pejuang Siliwangi sejak berdiri tanggal 2 Juli tahun 1922 di Banten itu pusatnya di Kota Menes, yaitu di Kampung Balebowo, yang guru besarnya adalah Haji Entol Muhammad Mansur, pernah jadi Ketua Komisi Pertahanan di DPR RI waktu Indonesia konfrontasi dengan Malaysia. Jadi yang mengamankan Indonesia konfrontasi dengan Malaysia, anggota DPR-nya orang Menes, namanya Haji Entol Muhammad Mansur. Haji Entol Muhammad Mansur ini pendiri pejuang Siliwangi tahun 42 di Menes. Kemudian berkembang ke Lebak, ke Serang dan sebagainya. Jadi pejuang Siliwangi hari ini
memiliki perwakilan di 10 provinsi. 1 Provinsi Aceh, 2 Jambi, mana dari Jambi? Tadi saya lihat ada dari Jambi. 3 Riau, 4 Lampung, 5 Banten, 6 DKI, 7 Jawa Barat, 8 Jawa Timur, 9 Sulawesi Selatan, 10 Sulawesi Tenggara. Kenapa tidak merata di 38 provinsi? Karena cara pengembangan organisasi pejuang Siliwangi tidak seperti organisasi pada umumnya. Dibentuk di pusat, dibentuk di daerah. Ada hal yang tidak ada di organisasi lain, tapi ada di pejuang Siliwangi, yaitu masalah ajaran, masalah doktrin. Jadi pejuang Siliwangi ini, lamun ngaku pejuang Siliwangi teu bisa penca isin. Jadi di pejuang Siliwangi ada spesifikasi. Pejuang Siliwangi lahir tahun 22, tahun 42 Laskar Pejuang Siliwangi dilatih oleh Heho menjadi peta pembela tanah air. Tahun 45 2 anggota pejuang Siliwangi jadi perwira muda di divisi Siliwangi, namanya Darsono dan Sadikin Muhammad Nasruddin. Pada tahun 48 akibat perjanjian Renville, divisi Siliwangi harus hijrah ke Jogja, dan di situ didampingi oleh kader-kader dan laskar pejuang Siliwangi. Siapa yang memimpin hijrah ke Jogja? Adalah Kolonel Sadikin Muhammad Nasruddin, yang beliau dengan Darsono adalah kader ama Raden Pura Direja Sagala Herang Subah. Pada saat Pak Sadikin memimpin hijrah ke Jogja, beliau berpangkat kolonel sebagai Pangdam Siliwangi yang keempat. Setelah hijrah ke Jogja, di Jogja pejuang Siliwangi dengan Kodam Siliwangi bahu-membahu menghadapi PKI Musuh. Kemudian setelah PKI hancur, pejuang Siliwangi balik ke Jawa Barat, di Tasik, di Gunung Salam, di Bandung, di Gunung Rakutan. Pejuang Siliwangi, divisi Siliwangi harus berhadapan dengan DITI di bawah pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tapi karena Siliwangi jiwaraga, PKI hancur, DITI tidak berdaya. Ditariklah Sadikin Muhammad Darsono ke Mabes Angkatan Darat. Kemudian ada putra Jawa Barat, namanya Mayor Jenderal Didi Kartasasmita. Oleh Pak Karno ditunjuk sebagai ketua BRN. BRN, Biro Rekonstruksi Nasional. Orang Jawa Barat, orang Jawa Tengah, orang DKI 20.000 diangkut. Kemana? Ke Lampung. 20.000 orang dari tahun 52 sampai tahun 56. Jadi kalau ada di sini kader pejuang Siliwangi orang Lampung, bapaknya itu dulu yang ikut BRN tahun 52 sampai 56. Di bawah pimpinan Mayor Jenderal Didi Kartasasmita. Didi Kartasasmita punya kakak namanya Husein Kartasasmita. Husein Kartasasmita punya anak Ginanjar dan Ibu Mawang Kartasasmita. Jadi pindahnya orang Jawa dan Jawa Barat ke Lampung dipimpin oleh beliau, orang Bandung. Pejuang Siliwangi di mana-mana bergerak dalam persilatan. Tapi silatnya beda dengan silat Cimande, Turumbu, Beji, Tanjakan, Sabandar, Cikalong, Panglipur beda. Karena pejuang Siliwangi mah bisa main silat Pak Utuy. Lamun geus ngalaksanakeun salat 2 rakaat bari ngawiri. Nu diwirid jangan tiru syahadat, salawat, istighfar. Teu bisa pecah. Turun ke lapangan ditonjok, bisa nangis. Data PS, jadi Pak Utuy kalau mau poin tonjok abdi mah kenapa tuh? Ngan ulah beupeuleuh beuleunya. Nah, karena ini pejuang Siliwangi tersebar di mana-mana, atas saran Pak Didi Kartasasmita segera buat akta pendirian. Dibuatlah akta pendirian tahun 67. Nama-nama tetap Pencasilat. Belum pejuang Siliwangi. Tahun 71 oleh Pak Darsono dirubah jadi PS Partisan Siliwangi. Tahun 96 PS Partisan Siliwangi
karena partisan tanda kutip agak ke kiri-kirian oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Faisal Tanjung disarankan untuk berubahlah namanya jadi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922. Siapa yang pernah menjadi pemimpin Pejuang Siliwangi? Dari tahun 22 sampai 67 itu Ama Raden Purwadirja. Kemudian dilanjutkan oleh Brigjen Darsono, diteruskan oleh Brigjen Sadikin Muhammad Nasruddin, diteruskan lagi oleh Mayor Jenderal Satemi Darwis, diteruskan lagi oleh Jenderal Widodo Kasat dulu, diteruskan lagi oleh Letnan Jenderal Wiyogo Atmo Darwinto, diteruskan lagi oleh Letnan Jenderal Kiki Sahnakri, mantan Pakostrat, diteruskan lagi oleh Letnan Jenderal Jaja Suparna, mantan Pakostrat. Pada saat Munas ke-6 baru berubah dari militer berubah menjadi dipimpin oleh orang sipil, orang Karawang, yaitu Haji Dadai Hudaya Sarjana Hukum. Jadi setelah Pak Dadai, Pak Utuy, kami mau Munas, Pak Dadai meninggal. Kami konsul ke Sekjen meninggal. Kami kumpul DPD se-Indonesia di Bogor. Disepakati kami memberi mandat penuh kepada Ketua DPD Lampung untuk mengadakan Munas. Tidak lama beliau pun wafat. Jadi tidak ada orang yang mau muncul ke permukaan. Karena Ketua wafat, Sekjen wafat, yang mendapat mandat dari DPD wafat. Jadi itulah sekelumit kisah Pejuang Siliwangi. Nah, Pejuang Siliwangi insya Allah minggu depan kami akan memproduk kartu tanda anggota. Karena jujur, Pak Utuy, ini banyak yang mengaku PS, atau anggota nggak punya. Makanya saya komunikasi dengan Ketua Lampung tadi malam. Kita sepakati kalau orang mau kartu anggota, dia harus beli baju. Boga KTA, boga baju. Boga baju, boga KTA. Jangan sampai baju disalahgunakan. Besok saya jamin akan begitu. Memang resiko menjadi organisasi yang besar, pasti ada ATHG. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Terakhir, sebagai tambahan, kalau dia keluarga Pejuang Siliwangi ada yang nyalon DPR 2024, hukumnya wajib untuk mendukung dan memenangkan. Jadi jangan calon dari Pejuang Siliwangi dipilih orang-orang, malah kita tidak mendukung. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, Siliwangi, Jiwaraya. Sahabat Siliwangi 1922. Sambutan tertulis dari Danrem 0604 Maulana Yusuf yang dibacakan oleh yang mewakilinya bahwa Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 lahir sebelum kebangkitan nasional sebagai organisasi kejuangan dan kemasyarakatan yang bersifat independen berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi ini memiliki pondasi yang sangat kuat sebagai perintis perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada zaman revolusi fisik, Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 sebagai organisasi kelaskaran didampingi oleh tentara resmi Divisi Siliwangi di bawah pimpinan almarhum Brigadir Jenderal TNI Sadikin MN dan almarhum Mayor R. Darsono. Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 turut berjuang di semua sektor dengan anggota yang bertindak sebagai penghubung dengan rakyat, intelijen, dan berperan sebagai bagian logistik. Ketua Dewan Pembina DPP PSI 1922 Staf Ahli Wapres Haji Arif Rahman SH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 masa bakti 2023-2028 Dr. Ramis Aab Abtadi MBA, para hadirin undangan serta anggota DPP Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 yang saya banggakan.
Sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat serta ridhonya pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat menghadiri acara pengukuhan pengurus DPP Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 masa bakti 2023-2028. Pejuang Siliwangi sebagai organisasi kejuangan dan kemasyarakatan telah menunjukkan kiprahnya dalam sejarah perjuangan bangsa. Organisasi ini lahir pada masa perjuangan kemerdekaan, telah melakukan forum dialog, diskusi dalam rangka merintis kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara pada zaman revolusi fisik merupakan organisasi telah sekarang turut berjuang dalam memperjuangkan total pada semua sektor. Semangat dan jiwa kebersamaan serta nilai kejuangan patut diteladani oleh kami semua maupun generasi muda bangsa pada umumnya sebagai bekal dalam meneruskan perjuangan guna mewujudkan kejayaan bangsa dan negara. Sahabat Siliwangi 1922. Selanjutnya PJ Gubernur Banten menyampaikan bahwa organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 merupakan organisasi tertua yang sudah berjuang sejak zaman penjajahan sampai kepada pencapaian dalam mengantarkan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini kami sangat mengapresiasi karena sampai dengan saat ini masih eksis, berdiri tegak sesuai dengan visi dan misinya. Dan organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 mampu membuat inspirasi dan ketauladanan bagi ormas-ormas lainnya. Sebagai pesan yang disampaikan oleh Bapak Penjabat Gubernur Banten, bahwa bagaimana kita ketahui ormas PSI atau Pejuang Siliwangi merupakan salah satu ormas tertua yang tentunya sudah berkiprah dan berpengalaman sebelum kemerdekaan. Dan pada saat ini, setelah merdeka, tentunya banyak hal. Kalau kita lihat moto atau slogannya, jiwa raga dan juga silih asih, sila asah, silih asuh, Siliwangi, mempunyai makna yang memang itu sesuai dengan karakter bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan tentu ini sudah dibuktikan. Sehingga pada saat kita menghadapi semua ancaman, hambatan dan gangguan seperti apapun, insya Allah kita sudah terbiasa. Dan mudah-mudahan itu tentu bisa dimaknai, diimplementasikan oleh seluruh keanggotaan dan tentunya menjadi panutan dari masyarakat umum secara luas. Dan tentu bahwa kita masih mempunyai tugas sama-sama dalam rangka itu tadi, ya. Jadi meningkatkan kesejahteraan hukum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini tentu menjadi salah satu tugas kita, menjadi salah satu tugas ormas Pejuang Siliwangi Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan selamat atas pengukuhan DPD PSI tahun 1922 yang bertempat di Geraha Pancasila Kabupaten Pandeglang. Semoga tujuan organisasi bisa tercapai dan juga bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat semuanya. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Siliwangi 1922. Kemudian staf ahli Wakil Presiden Republik Indonesia menggarisbawahi dalam sambutannya bahwa Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 mengalami tantangan dan hambatan, terutama dalam mengkonsolidasikan kepengurusan organisasi di seluruh tingkatan. Oleh karena itu, kita dari unsur pemerintahan harus bisa mensupport,
kehadiran pejuang Siliwangi Indonesia 1922, sampai sekarang tongkat estafet kepemimpinan di bawah Ketua Umum Dr. Andes Tadi MBA, karena langkah perjuangan dari masa ke masa, jelas menjadi saksi sejarah bahwa pejuang Siliwangi Indonesia 1922 adalah pemberi saham untuk kemerdekaan Republik ini, dan wajar kalau pejuang Siliwangi Indonesia 1922 merupakan bagian dari pendiri bangsa. Siliwangi! Siliwangi! Jiwa raga! Semangat, ini udah bener ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada Pak Ab dan seluruh jajaran yang sudah dilantik, yaitu DPP Pejuang Siliwangi Indonesia 1922. Nah, ini 1922 ini menandakan berdirinya Pejuang Siliwangi Indonesia yang dimulai dari pencaksilat. Yang penting kader-kader Pejuang Siliwangi bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Ini terutama yang kita harapkan. Kenapa ditulis 1922? Karena berdirinya. Kalau sudah 1922 berdiri, berarti apa? Pejuang Siliwangi adalah salah satu pemilik saham Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia baru merdeka di tahun 1945. Tadi Ketua Umum sudah menyampaikan, tidak mungkin pejuang Siliwangi juga yang saya lihat, saya dibagi baju loreng. Ada kepala macan, maung istilahnya. Ini sebagai simbolnya. Dan memakai nama kebesaran raja yang ada di Jawa Barat. Istilahnya tidak main-main dari filosofisnya. Karena memang dari pejuang Siliwangi lah lahir TNI, Tentara Nasional Indonesia. Makanya menurut saya, kalau pemuda Pancasila itu anak ideologis TNI, karena didirikan oleh kader-kader TNI, Bapak Nasution, Bapak Jenderal Gatot Subroto. Nah, tapi pejuang Siliwangi ini melahirkan kader-kader TNI. Jadi sudah sewajarnya, dulu kan TNI Polri sama aja, cuma sekarang agak dibedakan. Berarti saya minta kepada seluruh pejuang-pejuang Siliwangi, kader-kadernya, untuk berkomunikasi, berhubungan baik dengan TNI Polri yang ada di masing-masing daerah. Karena tugas kita adalah salah satunya ikut membantu TNI Polri menjaga ketertiban dan keamanan. Dan saya berharap pengurus yang sekarang, terutama Pak A tadi disampaikan baru 10 DPD provinsi. Kalau bisa kita kembangkan terus, kalau bisa di seluruh Indonesia. Paling tidak konsolidasi terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Karena kenapa? Kalau kita bicara dulu sejarah dataran Sunda ini sampai Australia itu Sunda. Makanya yang harus kita kuatkan sejak sekarang, terutama menurut saya adalah pejuang Siliwangi yang ada di Banten terutama. Kalau kita bisa bicara sejarah kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan yang di zaman dulu ratusan tahun yang lalu, beberapa abad yang lalu, sudah bisa punya komunikasi ke luar negeri, sudah bisa berdagang ke luar negeri, punya mata uang, punya tata kelola negara yang baik, punya tata kelola kerajaan yang baik. Ini menunjukkan adalah apa? Bahwa warga Banten adalah orang-orang yang sumber manusianya unggul sebenarnya. Makanya saya berharap Pak Ab tadi bisa membangun Ormas Pejuang Siliwangi dengan tata kelola yang baik secara organisasi. Semangat luar biasa.
motivasi luar biasa dari pejuang-pejuang Siliwangi. Saya tahulah pasti yang berangkat dari 10 provinsi ini dengan modal nekat, bahkan ngutang sekalipun. Berarti apa? Pengorbanan yang teman-teman lakukan ini luar biasa. Saya sebagai Ketua Dewan Pembina mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman dari seluruh DPD provinsi yang hadir di sini, dan saya berharap dengan pelantikan tadi ini menjadi momentum untuk kita membesarkan pejuang Siliwangi yang nantinya bermanfaat untuk bangsa dan negara. Kita harus benar-benar memaknai apa yang namanya silih asih, silih asam, dan silih asuh. Saling menjaga, saling memelihara, dan saling memajukan. Ditambah silih wawangi. Ini luar biasa maknanya. Karena tujuannya silih wawangi ini adalah untuk memajukan, untuk mengharumkan baik diri kita sebagai pribadi, organisasi pejuang Siliwangi, dan bagaimana kita semua bisa mengharumkan bangsa dan negara Indonesia. Kedepan saya berharap harus ada fokus, Pak, program yang difokuskan. Karena saya lihat juga pejuang Siliwangi ini tidak berada di perkotaan, tapi kebanyakan di desa-desa, di pegunungan. Jadi saya berharap ada program unggulan yang nanti bisa dikembangkan oleh pejuang Siliwangi. Jadi sekali lagi saya berharap kita teguhkan hati kita mantapkan akal pikiran kita untuk tetap menjaga Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Pejuang Siliwangi yang tadi saya sampaikan bukan penikmat dari Republik ini. Pejuang Siliwangi adalah pemilik saham dari Republik ini. Pejuang Siliwangi ikut melahirkan negara ini. Jadi jangan ragu. Dan harus punya keyakinan untuk melampaui segalanya. Karena keyakinan itulah yang bisa menjadikan kita siapa. Mungkin itu dari saya. Saya berharap dari pelantikan ini seluruh DPD provinsi yang ada 10 ini kembali ke daerah masing-masing dengan selamat, dan kita tetap berjuang untuk memajukan bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, Siliwangi, Hiwaraga. Terima kasih. Neng Bram, Siliwangi TV 1922, mengabarkan dari Pandeglang, Banten. 1922, pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi, pejuang Siliwangi.